Sekarang kita akan bahas tentang cara mensucikan najis mutawassithah. Dari 7 najis yang sudah disebutkan, mukhaffafah bagian kecil daripada najis mutawassithah. Ada yang keluar dari jalur depan, air kencing, baru akan disebut mukhaffafah adalah air kencingnya anak laki-laki yang belum makan kecuali susu ibunda dan belum lewat umur 2 tahun, itu mukhaffafah. Kemudian najis mukhallathah adalah anjing dan babi. Selebihnya dari 7 najis itu adalah najis mutawassithah. Muntahan, darah, kencing orang dewasa, anak kecil perempuan, kotoran dari buang air belakang, air besar, itu adalah najis mutawassithah. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis mutawassithah adalah sederhana. Jelas yang pertama harus setelah dicuci akan hilang bentuk najisnya. Kalau masih ada tersisa belum tersucikan. Di tangan kita ada najisnya. Kalau kita basuh harus hilang dong. Kalau masih ada berarti belum suci. Berarti yang pertama harus menghilangkan sifat najisnya. Hilang semuanya sifat najisnya. Sifat najis itu ada 3. Antara baunya, antara warnanya, dan antara rasanya. Dan kita bisa fokus atau bisa yang perlu dicermati hanya urusan warnanya saja. Urusan bau pun kita hanya sekedar menduga. Tidak dianjurkan kok habis Anda mencuci lantai yang kena kotoran ayam. Setelah Anda sucikan, tidak perlu hidung Anda tempelkan ke lantai. Di syuting juga nggak cantik, nggak elok. Mohon maaf, ini indahnya Islam, indahnya pendidikan. Jadi mencium tidak dianjurkan. Mohon maaf, setelah buang air besar lalu istinja, nggak dianjurkan mencium tangannya, juga nggak elok. Makanya sudahlah diduga saja, kayaknya nggak ada baunya, gitu saja sudah. Apalagi rasa. Habis dicuci langsung Anda jilat. Wah, ini serem banget. Batal jadi menantu, batal jadi besan, jorok. Akan tapi fokus kita ada yang terlihat saja, warna. Ya, jadi jangan sampai penasaran urusan rasa, diduga saja kayaknya rasanya sudah hilang deh. Itu sajalah. Kayaknya baunya juga sudah hilang, selesai. Kemudian setelah itu mengguyurkan air ke seluruh wilayah yang terkena najis. Mengguyur, menyampaikan air ke seluruh wilayah yang terkena najis. Jadi begini, Anda jangan sampai, ya karena kebodohan itu menjadikan kita tersiksa. Kalau Anda ingin mencuci baju, maka cukup baju Anda letakkan di bak. Yang jelas mohon maaf kotorannya sudah Anda pinggirkanlah. Jangan sampai ada kotoran segede tangan begini Anda biarkan saja di baju, Anda keluarkan kotoran. Kemudian setelah air baju yang terkena najis harus tahu 7 ya, yang nggak ikut pengajiannya bingung nanti dipikir dahak najis, ingus najis, bukan. Nah, bukan, itu tidak najis. Jadi setelah terkena najis, oke, letakkan air di bak. Kemudian air Anda guyurkan ke baju tersebut, cukup menggenang saja, Anda goyang-goyang asalkan air sudah rata ke seluruh baju, maka Anda angkat begini sudah suci. Jadi tidak harus lober tumpah itu air satu, dan tidak harus pakai 3 kali. Bayangkan kalau ibu-ibu jarang ngaji, hidupnya di kampung pakai timbah begini, hamil 9 bulan. Saya bayangin yang berat ini. Hamil 9 bulan, terus timbahnya pakai begini, salah faham cara mencucikannya. Baknya gede lagi, harus melober, harus tumpah, harus 3 kali. Melahirkan seketika kayaknya dia. Makanya ngaji itu penting. Anda tidak perlu airnya sampai tumpah. Tolong keyakinannya dirubah ini. Ya, nggak usah airnya tumpah. Yang penting air sudah menggenangi semua seluruh baju. Sudah selesai. Ayo, kelihatannya ada yang punya nostalgia mencuci baju dengan air harus tumpah, melober.
Nah ini apalagi PDAM, harganya PDAM mahal lagi nanti kan, baknya gede-gede. Nggak harus tumpah, sengaja harus kami hadirkan supaya paham bahwasanya ternyata beribadah itu ringan, nggak repot. Mensucikan najis itu ibadah ringan. Jadi cukup, kalau memang itu adalah bentuknya keran, cukup baju Anda guyurkan air keran, Anda gosok-gosok baju, yang penting air sudah menjangkau seluruh bagian baju, sudah suci. Tentunya hasilnya adalah tidak ada sisa najis, tidak ada warna kuningnya, warna hitamnya, enggak saja, selesai. Seperti itu.